Meski berada di tengah kota Yogyakarta, tapi tak banyak yang mengetahui keberadaan museum ini. Dengan bangunan yang unik dan koleksi yang penuh dengan nilai sejarah, rasanya museum ini pun perlu untuk dikunjungi. Mari ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Beranjak dari sekitar alun-alun utara Keraton Yogyakarta, aku ingin menuju ke sebuah tempat yang tak jauh dari sini. Tempat apakah itu? Sebentar, bersama kita nikmati dulu jalanan di seputaran Jeron Beteng Keraton ini. Karena ini sudah hampir tengah hari dan di hari kerja, maka jalanan di sekitar Keraton Jogja ini tidak begitu padat. Dan aku pun kemudian melewati Plengkung Wijilan yang sangat terkenal dengan deretan kios-kios penjual gudegnya. Dan kemudian aku pun terus melaju perlahan melintasi perkampungan-perkampungan yang berada di area Jeron Beteng. Perkampungan ini dahulu adalah perkampungan para abdi dalam yang bertugas dalam bidangnya masing-masing, serta juga ada kerabat keraton. Namun seiring berjalannya waktu, aku tidak tahu apakah saat ini hal tersebut masih sama atau sudah berubah. Selain sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan juga bangunan-bangunan yang masih terjaga keasliannya, Yogyakarta merupakan daerah istimewa dan destinasi wisata terfavorit di Indonesia setelah Bali. Yogyakarta menawarkan berbagai macam pesona keindahan dan keunikan-keunikan yang membuat nyaman pengunjungnya dan terus membekas di hati. Berbagai jenis wisata banyak ditawarkan di Jogja, mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, hingga wisata-wisata peminatan khusus. Jogja tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata favorit, tetapi dikenal juga sebagai kota yang syarat dengan sejarah perjuangan pahlawan Indonesia. Dan salah satunya akan aku kunjungi siang ini. Lokasinya berada di kawasan Jalan Kolonel Sugiono Brontokusuman. Di sana akan dijumpai Museum Perjuangan Yogyakarta. Nama museum ini seolah tenggelam tak begitu dikenal dibanding dengan Benteng Vredenburg dan juga Museum Sono Budoyo.
Padahal Museum Perjuangan Yogyakarta menyimpan banyak koleksi yang terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dan aku pun terus melaju menuju ke museum tersebut sambil berharap jika museum tetap buka meski menjelang jam makan siang. Lokasi museum memang bukan berada di tepian jalan dan posisinya agak masuk sekitar beberapa ratus meter dari jalan raya. Tapi bangunannya yang tampak unik pasti sangat menarik perhatian karena dapat terlihat dari sekitaran jalan raya. Mungkin jika di hari libur akan banyak pengunjungnya, tapi aku belum pernah mengunjungi museum ini di hari libur akhir minggu ataupun di hari libur panjang. Dan tak perlu waktu lama aku pun tiba di Museum Perjuangan Yogyakarta. Suasana nampak lengang dan ternyata benar, hanya aku sendirian yang menjadi pengunjungnya di siang hari ini. Dengan membayar sebesar Rp9.000, aku pun segera menikmati dulu bagian luar dari Gedung Museum Perjuangan Yogyakarta ini. Dari Gedung Museum Perjuangan Yogyakarta ini. Museum Perjuangan Yogyakarta adalah salah satu penanda sejarah pentingnya Hari Kebangkitan Nasional yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tanggal tersebut lahir sebuah pergerakan Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo bersama dengan para mahasiswa Stovia Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah untuk mengenang setengah abad Hari Kebangkitan Nasional, maka didirikanlah Museum Perjuangan Yogyakarta ini. Pembangunan museum dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Paku Alam ke-8 pada tanggal 29 Juni 1961. Kemudian pembangunan Museum Perjuangan pun selesai di tahun 1963. Gedung Museum Perjuangan Yogyakarta memadukan gaya arsitektur zaman Kekaisaran Romawi kuno dan juga bentuk candi di bagian bawahnya. Bentuk bangunan melingkar seperti silinder yang dikenal dengan istilah ronde tempel. Jika diperhatikan atap gedung museum menyerupai topi baja dengan 5 buah bambu runcing berdiri di atas bola dunia. Rancang bangun dari wisata museum ini adalah hasil perpaduan gaya arsitektur zaman Kekaisaran Romawi kuno dan juga Candi Mataram Hindu. Bentuk bangunan museum memiliki ciri khas melingkar seperti silinder yang dikenal dengan istilah ronde tempel. Istilah ini muncul karena seluruh bangunan di bagian bawah atap tertempel relief-relief perjuangan bangsa Indonesia. Relief yang terpampang mengelilingi bangunan museum itu menceritakan riwayat perjuangan bangsa Indonesia secara kronologis, mulai dari berdirinya Budi Utomo hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dihiasi oleh patung wajah para pahlawan nasional. Pintu masuk utama bagi para pengunjung berada di bagian depan gedung ini dan langsung berada di lantai 2. Di lantai 2, pengunjung bisa melihat interior gedung ini dipenuhi dengan jendela sebagai jalur cahaya matahari yang berjumlah sebanyak 45 buah jendela.
Di salah satu sudut dari ruangan ini tampak anak tangga menuju ke lantai dasar. Lantai dasar ini dahulu sempat dimanfaatkan sebagai museum sandi negara yang memajang koleksi aneka persandian. Dan kini Museum Sandi telah pindah dan menempati gedung sendiri di sekitaran Kota Baru. Di lantai utama ini terdapat banyak koleksi pernak-pernik perjuangan, mulai dari meja dan peralatan makan yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno. Selain itu juga terdapat peninggalan sepeda tua, alat komunikasi radio perjuangan, dan juga tas milik Bung Hatta yang masih asli. Bangunan Museum Perjuangan secara keseluruhan memiliki arti dan makna sesuai dengan tujuan bangunan didirikan. Bangunan gedung berbentuk bulat silinder dengan garis tengah 30 meter dan tinggi 17 meter. Di bagian kiri dan kanan pintu masuk museum terdapat hiasan makara berbentuk binatang laut. Bagian atap gedung berbentuk topi baja model Amerika dengan hiasan puncak 5 buah bambu runcing yang berdiri tegak di atas bulatan bola dunia. Sedangkan bulatan bola dunia itu sendiri terletak di atas 5 buah trap. Di bagian atas pintu masuk museum terdapat hiasan berbentuk bintang bersudut 8 dengan peta Kepulauan Indonesia di tengah-tengahnya. Di bawahnya ada Condro Sengkolo yang diciptakan oleh Raden Mas Kuswaci Kawindro Susanto yang berbunyi Anggotro Pirantining Kusumo Negoro. Surya Sengkolo ini memiliki arti tahun pendirian museum, yaitu 1959. Di bagian depan pintu masuk museum terdapat trap berjumlah 17 buah. Kemudian daun pintu masuk berjumlah 8 buah. Jendela pada sekeliling dinding luar museum dipisahkan oleh pilar yang dihias ukiran lunglungan menyerupai api yang tak kunjung padam berjumlah 45 buah. Selain itu juga dilengkapi dengan 10 patung kepala pahlawan nasional serta 37 relief sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman pergerakan nasional sampai dengan pemulihan kedaulatan di tahun 1950. Bentuk bangunan tersebut secara keseluruhan mengandung arti simbolis bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan hadiah dari bangsa lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan jumlah trap, daun pintu, dan jendela melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan. Hiasan pilar pemisah jendelanya memiliki arti simbolis semangat bangsa Indonesia yang tak pernah pudar dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian, semoga semakin hari semakin banyak pengunjung yang datang ke Museum Perjuangan Yogyakarta ini agar nilai-nilai perjuangan bangsa ini tetap terjaga dan tak tenggelam di telan masa.